Nah, menurut saya sih ya, tidak ada gereja yang rohani. Pak, nama saya Misael. Wah, Misael yang nanya nih. Saya mau bertanya nih, Kak. Pak, dengan banyaknya gereja bermunculan, apakah sebenarnya ada gereja yang rohani? Wow. Dengan banyaknya gereja yang bermunculan, kata Misael nanya nih ya, apakah sebenarnya ada gereja yang rohani? Mungkin si Misael ini bingung nih. Dia masuk gereja, ke semua gereja dia masukin. Bisa jadi, ya, dia bingung, dia semua dicobain. Ya kan, semua gereja dia tes. Dia mau tahu yang mana nih gereja yang rohani nih. Ya nggak apa-apa sih. Dia mau cobain semua gereja. Untungnya cuma gereja dicobain, bukan semua agama dia cobain ya. Nggak apa-apa. Itu masih gereja, ya udahlah, masih nggak apa-apa lah. Nah, oke, thank you buat Misael buat pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik ya untuk dibahas nih. Sekarang ini kan banyak bermunculan gereja ya, atau persekutuan orang percaya. Sama gereja Zion Church of Christ juga baru muncul 2019, kami baru mulai sebagai perusahaan doa, lalu masuk di 2020 kami mulai sebagai gereja. Jadi kami juga termasuk gereja startup juga nih, gereja baru juga. Nah, pertanyaan ini juga mungkin bisa menggelitik ke arah kami juga, ya kan? Bahwa ada nggak gereja yang rohani? Kan seperti itu ya. Nah, menurut saya sih ya, tidak ada gereja yang rohani. Menurut saya, tidak ada gereja yang rohani. Wah, kok gitu ya? Iya, menurut saya gini, istilah gereja rohani justru adalah sebuah usaha untuk mendiskreditkan gereja-gereja yang satu atau gereja yang satu dengan gereja yang lain. Seolah-olah ada gereja yang rohani, yang lain tidak rohani gitu loh. Ada gereja yang dianggap gereja yang superior, yang lain gerejanya gereja yang biasa-biasa aja gitu loh. Sebenarnya nggak ada gereja yang rohani. Itu yang saya lebih senang seperti itu. Bahkan saya jujur ya, kalau saya mau bilang nggak ada gereja yang sempurna. Percaya sama saya deh. Anda mau masuk kemana aja, nggak ada gereja yang sempurna. Tapi kalau Anda mau cari, tapi saya pengen gereja yang sempurna Pak. Mari sini saya doain, agar Anda langsung ketemu Bapa di sorga. Ya kan? Karena nggak ada gereja yang sempurna. Karena orang maksa. Pak, saya maunya gerejanya yang benar-benar rohani gitu. Nggak ada. Kita ini satu tubuh. Makanya kita punya anggota yang berbeda-beda. Ada kepala aja ada banyak anggotanya. Ada mata, ada hidung, mulut, ada telinga. Dan fungsinya beda-beda. Jadi sebenarnya gereja itu adalah satu tubuh. Masing-masing anggota tubuh bekerja dalam kapasitasnya masing-masing. Ada gereja yang fokusnya pujian penyembahan. Ya kan? Ada gereja yang fokusnya khotbahin akhir zaman. Ada gereja yang fokusnya mujizat. Ya kan? Ada gereja yang fokusnya penanaman karakter. Gitu loh. Ada gereja yang mungkin isinya lebih banyak cerita gosip, bisa jadi ya, saya nggak bilang gitu ya. Tapi setiap orang, setiap gereja itu berbeda-beda. Kita nggak bisa paksa sebuah gereja harus sama atau harus sama dengan semua gereja yang lain. Kalau gereja semua kelihatannya sama, kayaknya kaku ya. Artinya gini ya, jadi nggak menarik lagi gitu loh. Nah, karena Tuhan itu menciptakan warna yang banyak ya. Justru dengan warna yang banyak itu menjadi indah dipandang. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa ya gereja berbeda-beda. Kita nggak perlu bertengkar antara sesama anggota tubuh gitu kan. Kita nggak perlu jadinya iri hati satu dengan yang lain. Tapi saya memang jumpain sih, godaan terbesar adalah apa? Iri hati. Pengkhotbah menulis bahwa seringkali yang kita buat kan karena iri hati. Ya kan? Ayo tambah lagi penghasilan. Lihat yang ono udah penghasilannya segini. Tingkatin lagi level kamu. Iya, jadi tujuannya memotivasi karena apa? Karena iri hati. Banyak kali gereja dibangun juga gara-gara itu. Lihat gereja yang situ sudah lebih gede, gereja yang itu buat ini. Makanya sebenarnya bangun gereja itu sebenarnya bukan karena iri, tapi karena visi. Kalau orang bergerak karena visi, ya dia jalanin aja visi itu. Mau gereja A bikin sesuatu, gereja B bikin sesuatu, itu nggak usah jadi sesuatu yang memberatkan, biarin aja. Kita bergerak di area kita ini. Dari sejak awal saya bangun gereja ini, kita punya visi. Saya ajak teman-teman mereka, ayo kita bergerak sesuai visi ini. Ya kan? Kalau kita bergerak sesuai visi, nanti Tuhan siapkan provisi gitu loh. Jadi kita nggak perlu terganggu dengan
apa yang orang buat. Nah, karena itu pengkotak-kotakan gereja dengan klasifikasi yang tadi ditanyakan tentang rohani dan tidak rohani, sebenarnya itu akan menghancurkan gereja itu sendiri. Dan setan suka itu. Setan pengen tuding-tudingan antara gereja satu dengan gereja lain. Mau itu nggak rohani tuh. Iya, iya bener nggak? Coba berapa banyak deh? Saya juga tergoda kok. Saya pernah ngalamin itu kok. Menurut saya, gereja tempat saya lah. Ini dulu ya, yang paling kudus. Gitu. Gereja lain tidak. Menurut saya, dulu kalau ke sorga, nanti di absen jumlah anggota gereja saya yang paling banyak di sorga. Yang lain kurang gitu loh. Jauh. Dulu ya, ini konsep saya dulu. Makanya puji Tuhan, Tuhan jamah saya bertobat. Makanya saya berani ngomong begini, nggak ada gereja yang rohani, bos. Bener, nggak ada yang rohani, nggak ada yang sempurna. Selalu akan ada error, selalu akan ada kekurangan. Justru inilah selama kita hidup di bumi, belajar untuk apa? Belajar untuk saling menerima, itu dia. Kecuali memang jelas-jelas gereja itu ngajarin tentang percaya setan. Nah, itu baru nggak bener itu, ya kan? Kalau ngomonginnya setan, baru kita rame-rame. Kita mesti apa? Mesti benar-benar selamatkan umat Tuhan. Kalau yang namanya gereja untuk ngajarin orang untuk percaya kepada setan iblis, ya kan tata cara yang nggak beres, ya baru kita. Tapi kalau perbedaan tentang doktrin dan lain sebagainya, itu mah biasalah. Dalam pelayanan itu semuanya biasa. Oleh sebab itu, kita perlu memahami kitab suci. Karena dengan kita memahami kitab suci, itu menjadi bagian daripada proses belajar. Namanya proses, ada tahapan. Dari membaca, lalu buat jadwal misalkan ya. Buat jadwal untuk baca Alkitab, itu akan menjadi bagian proses. Kalau nggak bisa baca satu perikop, cobalah baca satu pasal dulu misalkan. Kalau nggak bisa satu pasal, ya mungkin coba satu ayat lah gitu. Kalau nggak bisa satu ayat, Pak, ya udah nggak usah hidup lah. Masa baca satu ayat aja nggak bisa gitu kan? Nah, baca aja satu ayat, dari situ nanti akan ketemu deh. Roh Tuhan akan bangun proses tersebut. Jadi sebenarnya orang itu bisa menjadi seorang yang rohani di dalam kehidupan dia ketika dia menjadikan firman Tuhan menjadi bagian yang kuat dalam kehidupan dia. Saya teringat ada sebuah cerita nih, cerita anak SD nih. Dia baru pulang. Suatu hari anaknya pulang sekolah langsung makan siang kan. Udah gitu ibunya tanya, "Dek, hari ini kamu belajar apa?" "Hari ini aku belajar menulis, Bu," katanya gitu. Wah, katanya gitu. "Kalau gitu adik nulis apa?" "Nggak tahu, Bu," kata anaknya. "Loh, kok nggak tahu?" "Iya, kan adik belum belajar baca, gimana bisa nulis?" Katanya gitu. Loh, lucu juga ya. Nih anak, dia ditanya ibunya belajar apa, dia bilang belajar nulis. Ditanya nulisnya apa, dia bilang nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena belum baca gitu, belum belajar baca. Jadi belajar memang sebenarnya ada tahapan. Jadi belajar ada tahapan. It's okay, nggak apa-apa. Jadi mulailah dari membaca. Jangan kita cepat-cepat kita berkata bahwa saya orang rohani, lebih rohani, nggak usah. Kita belajar. Rohanikan diri Anda di dalam pendewasaanmu bersama dengan Tuhan. Nah, dengan demikian itu akan membantu Anda memperoleh banyak wawasan dan itu akan membangun iman Anda ke arah yang semakin lebih benar lagi. Puji Tuhan, saya kira buat Misael ini paham ya. Gereja yang rohani cuma nanti di surga ya. Kalau di bumi masih banyak yang nggak sempurna.